Hai, balik lagi sama aku Hankun dan kali ini kita cari potensi poin yang besar di tengah kedesakan ya. Dimana di sini aku udah menyelipin ada Void Warden dengan Stella yang mana di Swarm itu sangat menyenangkan dan nanti kita lihat bagaimana timbal balik poinnya ya. Di situ enak banget ketika musuh sedang mengira towernya itu kosong dan kita nyelipin diam-diam di situ beberapa ratus ribu troops gitu kan dan masuk di situ dan mereka mencoba untuk menumbangkannya secara langsung tanpa rally. Nah itu menimbulkan banyak poin tuh harusnya. Yang perlu diperhatiin sih kalau lagi kondisinya begini, si feedback poinnya ya, jangan sampai kita nerima yang lebih besar daripada musuh ya yang nge-swarm. Kalau misalkan feedback poinnya masih cukup sama, itu kita relatif untung. Tapi kalau kita nerimanya udah lebih jauh lebih banyak, itu agak hati-hati. Yang mana di sini sih enak ya kalau aku, karena isinya ada Void yang bisa ngetengin banyak skill damage dan ada Stella yang mana kalau di Swarm sekali lagi aku bilang counter attack-nya besar ya, yang mana di situ aku pasti terus masukin pasukan yang ada berapapun di shelter masuk ke tower itu, karena itu poin yang sangat enak buat didapet ya, dan musuhnya itu masih terus-terusan nyerang kita di situ. Walaupun kelihatannya nggak ada yang ngisi gitu, jadi mereka tuh terus-terusan serang karena nggak kelihatan ada yang ngisi di situ, padahal ada yang ngisi di swasta tower gitu ya. Dan kayaknya udah beres ya di situ. Ya kayaknya udah kapok atau mungkin terlalu keras, mungkin di situ ada co-map nge-rally juga. Salah satu potensialnya juga kayak begitu ya, kalau misalkan kita tahunya udah kebakar kan masih connect ke teritorial musuh, nah kita bisa rally dari jauh gitu mumpung merekanya lagi kurang nyadar karena udah ngeremehin kita kayak gitu ya. Yang mana tadi kita lihat, wih, feedbacknya gila. Ini poinnya gacor banget ya. 1/12 juta. 1/12 lah ya, bisa dibilang. Dan ini poin besar ini namanya ya. Makan-makan ya. Karena ya itu, tower kita di Swarm, yang mana mereka nggak nyadar kalau banyak pasukan di situ. Dan Tenom isinya ya. Itu enak sih, dan aku pengen nyobain lagi masuk ke situ dan diladenin lagi ya. Itu nyam sih. Ya, terus Swarm for the full counter. Ya, terus aja di Swarm di situ nggak masalah ya. Mau kita nerimanya sekitar minus 5.000 juga nggak masalah, karena literally sih nggak pernah salah ya. Kalau misalkan semakin banyak nge-swarm semakin untung, karena kita di situ misalkan minus 7.000 tapi yang nge-swarm 10 orang dan setiap detik mereka nerima sekitar minus 10.000 ya, untung. Kalau dari segi itu juga, mau kita nerima banyak skill damage juga kan kita tetap ngasih skill damage yang besar lewat tower itu juga sih sebenarnya. Ntar kita coba lihat lagi nih si battle reportnya ya. Kalau misalkan nerimanya sekitar segitu tuh damage-nya ya, seharusnya masih untung ya, selagi banyak yang nge-swarm ya. Kalau misalkan yang nge-swarmnya whale ya rugi. Itu yang perlu diperhatiin sih, si feedback damage. Dan di sini aku terus-terusan healing ya, karena itu poin yang bagus didapat dari situ. Lebih banyak ngambil, lebih banyak apa ya, banyak untung. Cosplay cosplay jadi Todala, bukan Todalang. Sampai Crystal Girl masuk ke battlefield di situ ya, dan kayaknya direfillin lagi sama dia, karena di situ literally sumber poin ya, sumber poin yang sangat besar. Di situ udah merah pun semakin senang mereka nge-swarm ya kalau udah ngeliat towernya merah, sedangkan di situ nggak tumbang-tumbang iya. Tapi kalau misalkan ada rally yang datang sih udah aku harus mulai dikeluarin dari tower sih, karena ya rally-nya, bentar kita lihat dulu rally-nya dari siapa. Harusnya cukup aman ya, cukup aman. Oh tapi range tuh ya. Bentar dulu nih, masih di Swarm di situ ya. Dan akhirnya kita nerima si range rally-nya, karena di situ feedbacknya cukup bagus ya, 1/3 ngelawan dia. Dari segi base-nya kita lihat tadi ada damage putihnya kelihatan ya, minus 16.000, itu mantap sih. Nah, dan reportnya pun tidak mengecewakan ya. 3,8 banding 15. Ya, 3,8 banding 15, yang mana 1/5 ya. Itu untung sekali.
literally. Itu Circle Azure Legion ya, dan ya itu salah satu cara buat dapetin poin yang banyak menghadapi musuh yang kuat tapi kurang bijak ya. Bukan kuat sih, lebih tepatnya banyak ya, banyak. Nah terus di sini juga aku sempat juga di daerah yang lain, di waktu hari yang lain nge-rally pakai Stella, di mana di situ musuh udah pada lapar dengan haus dengan kill ya. Jadinya nge-swarm rally Stella aku, yang mana kemarin aku udah bilang karena Stella counter damage-nya besar, maka akan memberikan damage feedback yang besar tuh sampai ke musuh dapat minus 6.000, minus 4.000, minus 2.000, sedangkan kita nerimanya kecil-kecil lah, dianggapnya segitu karena kita isi rally-nya cukup full. Jadinya di situ memberikan full counter yang enak sih damage-nya. Walaupun kalau ke tower-nya nggak terlalu besar damage-nya, tapi di situ akan aku terus lakuin, terus dipertahanin si rally-nya walaupun rugi ke tower. Selagi feedback damage-nya ke yang nge-swarm itu besar ya di situ. Oh, hospital nyampe 50% gitu. Oke. Oke, kalau udah merah sih biasanya aku batalin atau nggak usah sih, sekalian aja. Soalnya kalau balik lagi kan di swarm pas lagi jalan, ya udahlah, biarin lah semuanya, biarin fokus damage full, counternya full, dan kita lihat si reportnya 1:3, yang mana ini bagus lah. Masih untung lebih dari 1:1 aja udah bagus untuk kasus di Archipelago Raid ya, karena agak susah nyari poin untuk leader rally karena banyak yang main field ya, jadinya sumber poin yang ada ya dari rally ya dimaksimalkan. Karena yang di War Meets War di rank tinggi semua ya, seperti yang aku bilang, banyak kan main field yang mana susah dikejar ya kalau buat player yang bukan whale dan armamennya full sama rally. Itu sebenarnya aku pengen ubah sih dari kemarin. Ya, itu kedua cara buat dapetin banyak poin rally. Lalu cara yang ketiga ya dari field, dimana kalau ketika terdesak masih bisa dapat cari poin ketika ada shelter teman kita yang kebakar. Misalkan kita coba aja, karena mereka banyak yang bolak-balik ke shelter itu dan cukup jauh, kita bisa curi-curi poin dengan mengerahkan satu pasukan terkuat kita dengan jumlah yang banyak, armamennya udah paling tinggi di situ dengan hero yang bagus. Langsung aja ganggu-ganggu di field di situ, yang mana itu adalah sumber poin yang besar ya. Malahan sumber utama poin yang War Meets War yang tinggi buat player pemain rider itu ya dari situ, dari nyampa orang lagi bolak-balik, lagi jalan kek, lagi apa kek. Kalau misalkan ada yang kuat ya tinggal balik dulu, ntar kita balik lagi cari-cari yang lagi jalan, dikasih skill damage lah, dikasih ini lah, dikasih itu. Atau enggak kalau kita ada zombie yang lagi nganggur, kita serang zombie dulu, baru pas mau skill damage-nya dikeluarin, kita serang orang gitu. Jadinya di sini aku bisa mendapatkan lumayan banyak lah, seenggaknya poin-poinnya 1:10, walaupun nggak nyampe jutaan, puluhan juta banget gitu, tapi itu literally poin yang banyak sih bisa kita dapetin di situ. Jadi kayak gitu untuk potensi poin yang bisa kita dapatkan di AR ataupun di IR ya, dimana biasanya musuh sudah meremehkan atau dimana kondisi terdesak, dimana sudah banyak yang mundur, mereka sudah percaya dirinya tinggi atau sedang lapar poin, mereka akan mencari cara untuk mendapatkan poin itu, sedangkan kita mendapatkan poin yang banyak juga untuk full counter ya. Jadi kayak gitu untuk video kali ini. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe, dan kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Aku Han Kun, say goodbye, bye.